Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Bapak atau Ibu berikan. Kuliah yang saya akan berikan sebentar lagi adalah mata kuliah online pada mata kuliah Mobile Programming berbasis Android dengan menggunakan Android Studio dari Google. Karena Android Studio ini cukup cepat iterasi perkembangannya, maka tiap tahun RPS harus diupdate, dan pada tahun 2023 ini termasuk mengupdate juga buku pembelajarannya karena banyak fitur baru dari Android yang ditambahkan serta penghapusan filter lama dan kemudahan pengembangan dengan tools yang terbaru. Kemampuan yang diharapkan dari siswa pada kuliah yang ketiga ini adalah mereka mampu memahami struktur proyek Android dan memahami fungsi masing-masing bagiannya, yaitu manifest, Java source, dan struktur resource folder. Materi pembelajaran berasal dari buku terbaru edisi 2023, yaitu Android Programming for Beginner, yang nanti akan dibagikan PDF-nya pada saat kuliah. Mode perkuliahan dilakukan secara online atau daring. Metode pembelajaran dengan ceramah dibarengi dengan diskusi dan demonstrasi. Interaksi yang saya dengan mahasiswa harapkan berlangsung spontan, dan jika ada pertanyaan atau penjelasan lebih banyak pada bagian-bagian tertentu, diharapkan juga dapat langsung berlangsung saat itu juga. Di sepanjang kuliah juga saya akan menilai mahasiswa-mahasiswa yang interaksinya baik, aktif bertanya dan memperhatikan. Karena sesuai RPS, kehadiran dan keaktifan siswa mendapatkan penilaian minimal 10%. Baiklah, demikian saya persilahkan untuk dapat menyaksikan video perkuliahan minggu ketiga berikut ini. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat share screen, saya bisa lihat. Bisa, Pak. Oke, saya mau share screen dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja dengan lanjutan dari 2 minggu yang lalu ya. Jadi sesuai dengan RPS. Jadi kalau ini RPS yang mingguan, kita minggu lalu dan dalam 2 minggu yang lalu itu dalam satu kuliah kita udah cover ini 1 dan 2 di sini, itu bagaimana pengantar kemudian download Android ya. By the way, gimana lancar semua instalasinya kemarin Androidnya? Lancar, Pak. Lancar. Oke. Samsu juga ya sama. Android instalasinya gimana Samsu? Aman. Oke. Berarti kita langsung ke ini. Bagian berikutnya adalah saya pakai buku panduan yang terakhir ya. Ini saya minggu lalu mungkin belum saya bagikan, nanti saya bagikan sebentar deh, saya bagikan di yang ini bukunya. Kalau nggak salah belum saya bagikan ya untuk kelas ini. Android Programming for Beginner. Ntar saya bagikan dulu biar bisa sambil dilihat. Ke WA Group. Mana WA Group? Oke. Android Programming Programming for Beginner ini.
Oke, jadi kalau kalian mau buat referensi biar bisa gampang ikutinnya, tolong dilihat yang baru saja ini saya share. Oke, eh, jadi kita lanjutkan. Kalau minggu lalu sesuai dengan RPS kita sudah di bab 1 dan bab sebagian dari bab 2. Jadi walaupun minggu lalu saya belum pakai buku yang ini, tapi buku yang sebelumnya, tapi mirip ininya. Secara silabusnya mirip. Nah, di bagian bab 1 adalah instalasi, kemudian di bab ini biar saya nggak tahu kalau kalian masih online apa enggak kalau nggak ngelihat screennya mana. Nah, kalau screen ini nggak kebuka nih, suka nggak sadar tahu-tahu udah mati sebenarnya. Oke, jadi eh di bab ini bisa dilihat screen saya ya. Bab ini saya ke bab berikutnya. Saya kecilin dikit biar kelihatan. Jadi agak lemot nih komputer kalau banyak ini yang beban. Oke, bisa lihat screen saya. Jadi kalau kita buka di bab 1 itu kan kita udah mulai kemarin, minggu lalu udah buka itu ya. Coba buka new application, kemudian virtual device juga settingannya mestinya sudah selesai. Ini skip aja, kita jadi langsung ke buat mendebug. Jadi di bagian debugging ini, yang di bagian kalau kita buka Android Studio, biar gampang saya buka juga Android Studio. Ini bisa tambah lambat lagi nih komputernya. Android. Ya, kalian bisa sambil buka juga, jadi nanti kita bisa sama-sama komen. Gimana ini? Oh, ini dia. Oke, baik. Tadi ada yang join lagi ya? Desi itu Pak. Oke. Oke. Nggak tahu lambat banget. Oke, nah udah. Ini sambil nunggu Androidnya loading ya, di belakang di background kayaknya. Jadi kalau kita buka di Android Studio, kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada locket ya. Locket, sub window locket itu gunanya untuk kalau kita mau melihat output, di mana kalau kita udah aktifkan aplikasinya, layar dari Android dan layar dari device kalau kita sudah hubungkan device Androidnya, maka hasilnya adalah Locket itu akan melakukan debugging gitu. Jadi sebentar saya sambil cek ininya Android Studio-nya nih. Belum loading. Di background kayaknya.
keberatan nih komputernya. Nah ini loading ya, jadi apa, sambil nunggu loadingnya selesai, jadi pada layar tersebut akan ada ini apa, loket di mana kita bisa melakukan debugging. Nah layarnya seperti ini kalau kita mau perbesar ya. Mana tadi? Nah, jadi di bagian ini akan running, dan runningnya cepat gitu, scrolling ke atas, sehingga apa, kita bisa menangkap beberapa informasi debug yang mungkin berkaitan dengan aplikasi kita gitu. Nah, debug tersebut kalau kita biarin akan scroll terus cepet. Nah, tapi kita bisa filter gitu ya kalau kita udah keluar. Nah, kalau udah keluar aplikasinya, nanti bisa kita lihat cara memfilternya gitu. Nah, oke. Jadi kalau buku yang baru ini sebenarnya apa, stylenya adalah dia ada kadang-kadang repetition dari penjelasannya, tapi itu berguna juga di mana kita nggak perlu bolak-balik ke bab sebelumnya untuk membaca ulang gitu. Jadi ini dari hasil yang saya pelajari, kan baru semester ini saya pakai buku yang ini ya. Ini ada kelebihannya di situ gitu. Jadi beberapa repetition yang sebenarnya berguna juga. Nah, oke, jadi kalau kita sudah loketnya ini sudah kita tampilkan di sini. Ini kayak terlalu lambat aja di komputer saya nih. Oke, belum selesai berarti. Oke, jadi kalian silakan sambil di compare dengan komputer masing-masing aja lah. Mungkin komputer saya yang lambat. Nah, jadi kita lihat, kalau kita lihat ininya apa, loketnya ini ada coding warna gitu. Nah, nanti kalau kita ini salah satunya yang nomor 3 nih, di bagian kanan atas yang window locket itu akan terlihat bahwa kita memilih device yang sesuai gitu. Artinya kalau device kita pilih ada real device, kita pakai Android yang kita pakai real Android, bukan yang emulator. Nah, ini akan tampil di jendela nomor 3 ini. Dan kalau aplikasinya sudah mulai di running, ini akan running ke atas ininya, informasi yang debug ini, yang banyak ininya ya, barisnya banyak ini. Nah, berikutnya kemudian kalau kita lihat di main activity-nya nih, jadi loket sementara kita tinggalkan dulu. Nah, kita ke main activity, kita lihat strukturnya. Jadi struktur dari main activity, nah ini kebetulan tampil nih main activity. Nah, kalau kita lihat dari atas ke bawah ya, ini main activity. Nah, ini ada import package, kemudian public class main activity. Jadi main activity Java ini adalah tampilan di mana sama seperti kalau kalian sudah belajar C kemarin-kemarin, itu di C itu pakai main activity ya. Jadi pakai main method main gitu, prosedur main untuk di mana program itu lari pertama kali gitu. Nah, kalau di Android itu main activity, walaupun penamaan ini sebenarnya nggak harus ini, nanti kita lihat belakangan ya, namanya nggak harus main activity, tapi
ini kita sebagai patokan aja gitu. Jadi kalau ada program kemudian ini Java, ini masih loading nih, super lambat. Nah, di sini kalau yang bagian projectnya kalian klik, nah itu akan tampil main activity Java, kemudian double klik, ini akan nampilin main activity Java, dan kemudian strukturnya seperti ini. Jadi di atas itu adalah package, di mana kita package dari paket atau project dari aplikasi yang kita buat. Ini adalah informasi nama package-nya ya. Mungkin minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa ini adalah kebalikan dari nama website kira-kira. Jadi kalau dibalik kemudian kita bikin ini sesuatu yang unik, misalnya kita bikin STTMC angkatan 2020 di sini ya. Di situ kalau kita balik my application angkatan 2020 sttmc.com itu akan jadi website gitu. Jadi ini menandakan aplikasi kita unik di seluruh dunia gitu. Makanya ada gunanya kita menggunakan format seperti ini gitu. Nah, berikutnya mesti kelihatan muka ini. Berikutnya yang di di bawahnya, geser dulu nih. Oke. Nah, kita lihat ini import ya. Kita bisa perkecil. Jadi kalau defaultnya ini kita perkecil, tapi kita bisa perbesar gitu. Jadi di sini ya, kita import ini kalau kita udah mulai sesuatu project udah pakai skeleton yang dari Android, itu bisa kita delete nih. Jadi saya contoh kita delete ya, sebagai ini aja contoh nih. Saya delete beberapa ininya import untuk menunjukkan bahwa ini akan jadi error. Jadi di bawahnya akan merah nantinya, akan meriksa ininya nih, akan meriksa sebentar. Ini indexing. Jadi komputer saya lambat sekali nih jalanin Androidnya. Jadi kalau dia merah, kemudian kita kita jalankan, ini tetap running ya. Ini karena lambat aja jadi nggak terlalu jelas. Jadi mungkin kalau sambil kalian lihat di aplikasi Android kalian. Nah, ini baru selesai nih loadingnya. Oke, sabar sedikit ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi ini adalah default value, default view-nya nih sebelah kiri. Project-nya ini adalah layar screen dari file yang sedang kalian edit. Nah, sebentar ini karena ini nih masih belum selesai runningnya. Jadi mestinya ada errornya nih karena saya udah delete tadi kan. Di sininya nih importnya saya sudah error beberapa baris. Nah, kita lihat nih, kelihatan sekarang jadi error, bisa dilihat. Nah, yang merah-merah ini kenapa merah? Karena dalam satu project itu kan ada modul-modul yang modul jadinya ya dari Android kita pakai gitu. Kita pakai dari kelas yang sudah jadi. Karena kita coba pakai tapi tidak diimport dulu, importnya tadi sudah saya hapus, ini jadi error gitu. Nah, bagaimana ini ngebenerinnya nih? Kalau kita cari satu-satu kan agak repot. Ada cara yang mudah, kita pakai Alt Enter di sini. Alt Enter yang di bagian merah kita klik, kemudian kita Alt Enter. Di sini akan mencoba merekonstruksi lagi gitu. Jadi akan rekonstruksi ulang, dan akhirnya ininya akan rebuild ulang nih, bagian atasnya nih di rebuild ulang. Nih karena nggak lancar aja nih, karena lambat aja nih. Nah, di sini ada
Akbar Berarti itu otomatis ya Pak? otomatis. Oh, Tapi kita harus enggak. alt enter bagian merahnya ya. Semi otomatis. Jadi kalau kita nggak alt enter di sini, nggak kayak gini, nggak alt enter, malah kepencet nih. Configuration. Ini bagian mana lagi? Ini kan udah biru, biru ya. Ini bagian mana lagi nih? Nav controller merah. Kita ini lagi. Jadi nunggu sampai keluar ininya alt enternya nih. Kalau komputer kalian ini karena banyak loading nih komputer saya. Kalau normal sih ini langsung keluar nih. Nah, tuh. Langsung alt enter. Kurang nyaman juga sebenarnya kalau lambat begini. Ya sudahlah. Oke, nah ini keluar tuh di atas jadi ada nav controller gitu ya. Dan akhirnya bagian ini jadi nggak error lagi gitu. Mana lagi nih? Akbar configuration yang atas. Alt enter lagi. Ini dia akan pilih. Sebenarnya prosesnya cepet nih kalau komputernya normal. Ini memori saya aja bentar. Import gitu. Jadi satu persatu akhirnya nanti bebas dari error. Bebas dari error jadi kita udah bisa jalankan. Ini satu lagi. Oke ya, bisa sambil kalian lihat di komputer masing-masing. Jadi ini formatnya kita praktikum dan teori agak nyampur ya, nggak apa-apa di silabus kita atau di RPS kita. Karena memang lebih enak begitu daripada kelas sendiri-sendiri. Oke, ini terakhir nih, navigation. Ada motor lewat ya di tempat situ. Nah, oke, ini mestinya udah navigation UI, tinggal satu aja nih. Navigation UI. Jadi bisa dilihat di atasnya itu di atasnya pun nambah gitu. Di sini ya. Yang tadi nggak ada navigasi, ada navigasi. Satu lagi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya biar sebenarnya saya pengen tuntas aja nih. Alt enter. Oke. Nah, oke kita lanjutkan. Kemudian setelah ini kalau kita udah codingnya kita edit gitu ya, codingnya kita edit, kemudian ini apa bagian dari import itu tadi ada yang otomatis, kemudian mungkin ada yang manual juga gitu. Tapi memang biasanya kalau kita mulai dari satu skeleton ini sudah ada gitu ya, beberapa import itu sudah ada gitu. Nah kemudian kalau kita model copas dari tempat lain jangan lupa dilihat juga di situ. Tapi kalau jangan takut kalaupun kelupaan itu tadi dengan alt enter itu tadi kita bisa coba. Nah kemudian ya gimana? Izin sholat dulu Pak. Oke, mau sholat dulu, kita break dulu ya. Sampai jam 19.25 ya, boleh? Makasih Pak. Iya, oke. 19.25 kita mulai lagi. Makasih.
nih kayaknya dengan basic project yang ada di sini gitu. Jadi dicoba sesuai dengan yang ini, mudah-mudahan sama persis karena basic dengan yang ini tadi kita coba kan basic activity, ternyata dia beda layout di sini. Basic activity dengan basic activity yang di buku itu agak berbeda gitu. Itu mungkin yang harus disesuaikan nantinya. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan terakhir? Sepertinya nggak ada Pak. Mungkin kalau misalkan besok kalau offline kalau error mungkin lanjut. Boleh, silakan. Jadi silakan aja di ini ditanyakan ke WA ke saya aja. Mungkin kita bisa ini, selesaikan. Oke, selain Irfan, siapa lagi nih yang nanya? Ada pertanyaan? Iya, Rizky mah udah mas dia. Oh, oke, iya gue ya, oke. Ya udah, kalau gitu kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPS-nya selesai. Oke, Makasih Pak. ya sama-sama. Ya, sama-sama.